Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 3 Juli 2025. Kita bersyukur kalau semalam kita boleh menikmati berkat Tuhan dalam istirahat kita. Dan pagi ini sebelum kita memulai aktivitas tugas-tugas kita hari ini, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan untuk berdoa dan juga untuk membaca sebagian dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan kan boleh menuntun hidup kita, mengarahkan kita kepada jalan yang benar, yang sesuai dengan kehendak dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang malam. Kami boleh menikmati dalam istirahat kami, dan kami merasakan perlindungan yang dari Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan masih memberi hari yang baru bagi kami semua. Terimalah syukur kami. Dan pagi ini sebelum kami memulai tugas dan aktivitas kami dah belajar dari firman Tuhan. Karena kami tahu melalui firman-Mu lah Tuhan akan menuntun mengarahkan hidup kami di dalam mengarungi kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami dan berkati hamba-Mu dan pelayanannya pagi ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan saya ambilkan dari Kejadian 41 ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata, Engkaulah yang menjadi pemegang kuasa atas istanaku, dan seluruh rakyatku akan diatur oleh perintahmu. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Bapak Ibu sekalian, tokoh dalam bacaan kita, ini seorang yang bernama Yusuf. Yusuf itu berkali-kali dihadapkan pada kesukaran. Keluarga yang tidak harmonis, di mana kakak-kakaknya membenci dia karena iri hati, karena dia dianakmaskan oleh ayahnya. Nah, dalam satu kesempatan, ketika dia mengunjungi kakak-kakaknya, dia ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur dengan harapan akan mati dalam sumur. Tapi kemudian rencana berubah, Yusuf akhirnya dijual sebagai seorang budak. Bayangkan dari seorang anak keluarga kaya yang dimanjakan oleh ayahnya, sekarang dijual sebagai seorang budak. Dan kita tahu pada zaman itu, seorang budak itu tidak punya harga diri. Kemudian dia dibeli oleh seorang bernama Potifar. Di rumah Potifar, dia juga mengalami hal yang sangat pahit sekali. Dia mendapat tuduhan palsu oleh istri Potifar. Akibatnya, dia masuk ke dalam penjara. Dia dilupakan, mendapat tuntutan yang tidak realistis. Yusuf diperlakukan tidak adil oleh banyak orang. Namun dalam menghadapi krisis itu, Yusuf selalu berhasil mengendalikan dirinya. Bukan hanya hitungan hari, minggu, atau bulan. Yusuf menginvestasikan waktunya untuk berproses melalui tempaan hidup selama 13 tahun. Jika pada akhirnya Yusuf berhasil menjadi penguasa Mesir, hal ini terjadi berkat penyertaan Tuhan. Bahkan Firaun pun mengakui bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah. Namun demikian ada bagian yang dilakukan Yusuf, yaitu pengendalian diri. Alih-alih terpancing emosi menghadapi situasi, Yusuf lebih memilih untuk menyerahkan dirinya pada tuntunan Tuhan. Hidup dalam ketaatan penuh dan bergantung hanya kepada Dia. Tidak heran jika pengendalian diri Yusuf berbuah manis, karena dia sekali lagi menginvestasikannya kepada Sang Sumber berkat sejati. Memang tidak mudah untuk mengendalikan diri di tengah pergumulan. Memang tidak mudah ketika kita menghadapi situasi di mana kita sering dituduh dan dipojokkan, dijelekkan, dicerca, sehingga seringkali ada banyak orang yang mudah melakukan kejahatan dengan alasan terpancing oleh keadaan. Namun bagi pribadi yang hidup di dalam Tuhan, pengendalian diri Yusuf ini kiranya menjadi teladan sekaligus gambaran bagi kita. Teladan untuk kita senantiasa bertekun dalam kebenaran, walau pergumulan bertumpang tindih sekalipun. Walaupun saat ini ada banyak masalah dalam hidup kita,
dan kita mungkin seringkali dijadikan kambing hitam, dipersalahkan dan sebagainya. Tapi kita belajar dari Yusuf, yaitu dengan mengendalikan diri. Mungkin dengan kekuatan kita tidak mampu, mari kita minta pada Roh Kudus agar kita dimampukan dapat menguasai diri, mengendalikan diri, penguasaan diri, sehingga kita tahu pada akhirnya akan berbuah manis di dalam hidup kita. Pengendalian diri dihasilkan dari ketekunan iman dan penyerahan diri kepada Roh Kudus. Sehingga biarlah kita masing-masing bagian dari jemaat GKI Sanggra Solo boleh saling mengasihi, walaupun mungkin pada saat ini kita dicerca, dijelek-jelekan. Satu syaratnya, ajarlah kepada Yusuf. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akui betapa sulitnya ketika kami mendapat cemooh. Kami dijelek-jelekan, kami dituduh, kami diperlakukan tidak adil. Seringkali kami terbawa oleh emosi dan membalas itu dengan kejahatan pula. Namun pagi ini Tuhan mengajarkan kepada setiap kami untuk mencontoh apa yang sudah dilakukan Yusuf. Walaupun dia berkali-kali diperlakukan tidak adil, difitnah, disakiti oleh saudara-saudaranya, tapi tidak membalas semuanya dengan kejahatan pula. Dan akhirnya Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa bagi Yusuf. Biarlah firman Tuhan tanamkan dalam hati kami, dan biarlah melalui pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukan dalam hidup. Sehingga hidup dan kehadiran kami dimanapun Tuhan tempatkan, baik di rumah kami, di tempat pekerjaan, di tengah masyarakat, kami boleh menjadi garam dan terang dunia, karena kami dapat menguasai diri dengan baik. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus.